Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama Wahyu Edu Channel atau Wahyu Pribadi. Gimana kali ini kita akan belajar matematika dari buku karya dari Smart Edu, metode Dr. Hendrik metode. Jadi matematika ini gambarnya seperti ini. Di sini malam hari kita coba membahas tentang metode yang diterapkan ataupun yang diajarkan oleh Dr. Hendrik, di mana metode pelajaran matematikanya sangat mudah untuk dipelajari untuk anak-anak. Di sini juga ada pelajaran baik untuk SD, kemudian SMP, SMA, dan dipermudah dengan sebuah metode yang sangat, menurut saya sih bagus, sangat bagus. Dengan sangat mudah kita bisa untuk kita sendiri belajar maupun mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga kita mudah paham. Anak-anak kita mudah paham, jadi bisa kita ajarkan kepada anak kita metode ini. Banyak sekali metode dalam dunia matematika, seperti metode Kumon ataupun metode lainnya. Di sini ada metode yang terbilang cukup cepat, mudah, sehingga anak-anak pun bisa mempelajari dengan mudah, baik, dan semoga saja prestasi mereka juga akan meningkat. Di buku ini kita bisa jelaskan salah satu teknik perkalian dalam perkalian belasan. Misalkan contoh saja itu perkalian 11. Sekali ini ada 11 dikali 18. Di sini kita bisa, kalau kita belum terbiasa, tentu kita butuh biasanya kita pakai ke bawah ya. 11 dikali 18. Kalau biasanya kan kalau kita mengajarkan kepada anak-anak umumnya dari belakang ya, misalkan belakang. 1 kali 8 sama dengan 8, 1 sini 8 juga, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1 kali, ini ditambahkan, ini 8, ini 9, 1, jadi 198. Tapi di metode di Smart Edu itu dari depan, misalkan ini ya, 11 dikali 18. Nah, caranya adalah yang depan kalikan dulu. Kalikan, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Berikutnya 1 tambah untuk yang di tengah, ini 1 ditambah 8 gitu loh.
1 ditambah 8 sama dengan 9. Dan berikutnya lagi yang belakang ini dikalikan. 1 dikali 8 sama dengan 8. Selesai. Berarti kan sama. Tapi uniknya di sini bisa lebih cepat. Jadi anak lebih mudah memahaminya. Nah, seperti contoh, kita kasih contoh soal ya. Kita kasih contoh soal kan ya. Kita hapus dulu. Misalkan kita contoh soal misalnya ini tadi soal 11 kali 18. Nah, ini coba dikerjakan. 13 dikali 13. Kemudian 14 dikali 12. 17 dikali 11. 13 dikali 12. Yang pertama 13 kali 13, 14 kali 12, 17 kali 11, dan 13 kali 12. Nah, coba Bapak Ibu ataupun anak sekalian mempraktekkan cara atau metode yang tadi kita berikan, dimulai dari depan. Nah, dari sini kita bisa melihat tanpa harus kita buat oret-oret, kita bisa langsung mengerjakannya di luar kepala. Nah, saya bimbing ya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 169. Soal pertama selesai. Nah, berikutnya kan soal yang kedua. Kalau tanpa kita buat oret-oretan, jadi kita bisa lihat, jadi 1 ditambah 1 dikali 1 yang di depannya, 1 dikali 1 ya, 1 dikali 1 sama dengan ya, benar 1. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Ya, hasilnya adalah 168. Nah, kita lanjut. Soalnya 17 dikali 11. Ya, kita mulai ya. 1 dikali 1 sama dengan 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Berikutnya 7 dikali 1 sama dengan 7. Selesai. Soal berikutnya 13 dikali 12. Nah, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Selesai. Nah, jadi semudah itu kita mengerjakan soal-soal belasan. Nah, ini Smart Edu mempunyai metode yang mempermudah
kita ataupun anak-anak kita dalam hal matematika. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Misalkan kita berikan 15 dikali 14. Ya. Kemudian 12 dikali 16. Terus 11 dikali 18. Terus 13 dikali 14. Ya. Yang pertama adalah 15 dikali 14. Yang kedua itu 12 dikali 16. Berikutnya 11 dikali 18. Dan 13 dikali 14. Nah, silahkan dikerjakan, dicoba. Ini sangat mudah sehingga bisa dikerjakan di luar kepala. Ketika kita sudah terus berlatih, nah, insya Allah akan sangat mudah bagi kita ataupun anak kita bisa menjawab dengan cepat. Baik, kita coba menjawab perkalian ini. 15 dikali 14 berapa? 1 dikali 1 sama dengan 1. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, untuk ini 20 ini 2-nya di atas, 0-nya di belakang. Nah, caranya seperti ini. Kita jumlahkan. Ya. Ini 0. 2 tambah 9 yang 1. Berarti tambah 1 lagi ya. Nah, jadi 2. 210. Selesai. Nah, berikutnya 12 dikalikan 16. Nah, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dan 2 dikalikan 6 sama dengan 12. 12 itu 1 di atas, 2 belakang. Tambahkan. Berarti ini 1, ini 9, ini 2. Selesai. 192. Berikutnya adalah perkalian 11 dikali 18. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 1 dikali 8 sama dengan 8. Selesai. Nah, berikutnya 13 dikali 14. 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 ditambah 4 sama dengan
7, dan 3 dikalikan 4 sama dengan 2, 12. 12 berarti 1 dan di atas dan 2 belakang. Tambahkan, ini 1, ini 8, ini 2. Selesai. 182. Nah, semudah ini kita bisa mengerjakan. Nah, dengan tahapannya, sehingga mempermudah anak-anak kita untuk belajar dan menyenangi dengan matematika. Baik, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Lihat, 13 kali 13 sama dengan 169. 14 kali 12 168. 17 kali 11 sama dengan 187. Dan 13 kali 12 sama dengan 156. 15 kali 14 sama dengan 210. 12 dikali 16 sama dengan 192. 11 kali 18 sama dengan 198. Dan 13 kali 14 sama dengan 182. Baik, kita lanjut berikutnya. Oke, kita hapus. Perkalian belasan. Kita lanjut ke bentuk perkalian. Oke, kita lanjutkan ke bentuk perkalian berikutnya, yaitu perkalian yang bersifat puluhan. Misalkan contohnya 22 dikali 13. Nah, pada umumnya anak-anak tentu mengerjakan lewat belakang. Jadi kita kembali sistem seperti ini selalu mengerjakan lewat belakang. Misalnya contoh ya, seperti yang diajarkan di sekolahan. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini juga sama, 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Tambahkan, turun 6. 2 tambah 6, 8. Ini 2. Nah. Ya. Di sistem Smart Edu, perkalian akan kita permudah, ya, sehingga kita bisa hafal di luar kepala. 22 dikali 13, ya. Langkah pertama adalah sistem kali silang. Ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan ini 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini ditambahkan. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8.
8. Ya. Nah, untuk yang di depan ini kita kalikan. Kita kalikan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang di tengah, ini kita masukkan angka 8. Nah, untuk yang di belakang, ini 2 sama dikali 3. Jadi, 6. 2, 8, 6. Sama kan? Nah, sistem yang di sekolahan yang seperti ini, 2, 8, 6. Dan sistem yang di Smart Edu itu 2, 8, 6. Dari dua sistem ini, mana yang lebih mudah menurut Bapak dan Ibu? Agar mempercepat anak hafal di luar kepala untuk perkalian. Oke, kita coba soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, misalkan 2, 3 dikali 12. 2, 3 dikali 12. Kemudian 4, 2 dikali 2, 1. Kemudian 3, 1 dikali 3, 1. 2, 2 dikali 2, 2. Kita aplikasikan metode tadi ke soal ini. Kita lihat soal pertama. Langkah pertama, 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 7. 2 dikali 1 sama dengan 2. 7 turun di tengah. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. 2, 7, 6. Mudah bukan? Nah, kita coba lagi soal berikutnya. 4 dikali 1 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 2. Totalnya adalah 6. Ini 4 dikali 2 sama dengan 8. 6-nya ditaruh di tengah. 2 dikali 1 sama dengan 2. 8, 6, 2. Udah bukan? Berikutnya 31 dikali 31. Nah, kalau kita aplikasikan untuk tadi, nah, ini kira-kira berapa? Ya. Jadi kalau kita silangkan 3 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti harusnya di sini 9 ditambah 6 tadi turun 6. Jadi 9, 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti 9, 6, 1. Nah, udah bukan? 9, 6, 1. Ya. 9, 6, 1. Nah, berikutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama dengan 8. Ya. Nah,
Ini 2 dikali 2 sama dengan 4. 8 yang tadi itu turun di tengah jadi 4. 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4, 8, 4. Selesai. Nah, mudah bukan? Jadi bisa kita pakai trik ini dan bisa cepat mengerjakan soal-soal tanpa harus kita buat coret-coretan, memudahkan anak agar mampu cepat menjawab soal matematika. Karena matematika itu sangat mudah, bukan sangat ya, mungkin untuk yang mudah dan menyenangkan. Nah, berarti dalam pikiran kita harus kita tanamkan bahwa matematika itu tidaklah susah, melainkan matematika itu mudah dan menyenangkan. Gimana? Kita coba lagi. Baik, kita coba lagi soalnya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita coba. Bapak Ibu langsung menjawab, ya, ataupun anak-anak langsung menjawab soalnya, langsung dijawab sampai seberapa paham terhadap perkalian ini, ya. 3 2 dikali 3 1. 21 dikali 21. 21 dikali 13. 24 dikali 12. Ya. Jadi 32 dikali 31. Soal berikutnya 21 dikali 21. 21 dikali 13 dan 24 dikali 12. Berapa lama kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab ataupun anak-anakku sekalian mampu menjawab soal ini? Iya, luar biasa. Tentu sangat cepat, ya. Sangat cepat dan mudah. Karena matematika itu sangat mudah dan menyenangkan. Nah, maka kita jawab. Nah, ya. Jawabannya adalah, ya, 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, kita taruh 9. Nah, ini 3 kali 3 ini 9. Ya. Di sini 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya 992. Ya kan? 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6 sama dengan 9. Nah, ini 3 kali 3 sama dengan 9. 9-nya turun. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Berikutnya 21 kali 21. Ya. Berapa? Iya, benar, ya. Kita jabarkan. 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 4. Di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 4 di tengah. 1 kali 1, 4, 4, 1. Nah. Kemudian soal berikutnya. Ya, benar sekali, ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, 7. 2 kali 1 sama dengan 2, 7-nya.
3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama dengan 3. 273. Soal berikutnya. Iya benar. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 kali 4 sama dengan 4 sama dengan 8. Sini 2 kali 1 sama dengan 2. 8 ya. Taruh di tengah. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 288. Nah, mudah bukan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Sangat mudah untuk dihafal dan sangat mudah untuk dijawab. Nah, jadi trik-trik ini sungguh membantu, sangat-sangat membantu bagi kita untuk mengajarkan kepada anak kita agar hafal di luar kepala. Ya. Jadi cepat menjawab dengan metode yang seperti ini. Ya. Baik. Kita masuk ke soal berikutnya yang mungkin lebih sulit sedikit. Nah, ya, lihat lebih sulit dari yang tadi. Kita coba lagi, ya. Misalkan 45 dikali 21. Ya. Kemudian 53 dikali 12. Kemudian 26 dikali 32. 72 dikali 15. Nah, kita coba aplikasikan metode tadi. Ya. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya. Jadi totalnya adalah 14. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. 14 taruh di tengah. 14 karena 2 angka, 1 di atas, 4-nya di tengah. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Ini kita total. Jadi ini 9, 4, 5. Selesai. Soal berikutnya. 5 dikali 2 sama dengan 10. 1 dikali 3. Tambahkan sama dengan 3. Sama dengan 13. 5 dikali 1 sama dengan 5. Bentar. Ke bawah. 5. 13-nya di tengah. 1, 3. 3 dikali 2. Ya. Sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6, 3, 6. Soal berikutnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 3 dikali 6 sama dengan 18. Totalnya itu 22. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. 22 di tengah, 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 1,
2. Tambahkan di sini 8, 3, 2. Selesai. Berikutnya, nah ini agak lumayan. 7 kali 5 sama dengan 35. Ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 37. 7 dikali 1 sama dengan 7. 37 setengah, 3, 7. Dan 2 dikali 1 sama dengan 10. 1, 0. Kita tambahkan. Ini 10. Ini 8. Ini 0. Selesai. 1080. Nah, jadi sangat mudah untuk bisa dikerjakan. Jadi metode ini untuk mempermudah kita ataupun anak kita untuk mengajar anak-anak kita sehingga anak-anak kita mampu belajar dengan baik, dengan senang matematika, sehingga dalam pikirannya bahwa matematika itu tidak susah, melainkan menyenangkan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, karena di Smart Edu itu pelajarannya sangat-sangat menarik, baik dari matematika, kemudian juga ada fisika, dan ada cara belajar menghafal cepat dan tidak mudah lupa. Nah, ya, soal-soalnya nanti kita jawab sehingga kita bisa terapkan atau bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini bentuk perkalian yang sangat-sangat mudah untuk diterapkan, dipraktekkan, sehingga anak-anak kita tidak perlu bingung ataupun membuat coretan yang terlalu banyak. Sehingga mempermudah anak-anak juga menyusunnya supaya memperkecil kesalahan. Ya. Soalnya ya 45 kali 21 sama dengan 945, 53 dikali 12 sama dengan 636, 26 dikali 32 sama dengan 832, 72 dikali 15 sama dengan 1080. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perkalian kuadrat. Ya. Oke. Kita hapus dulu. Mana? Bapak Ibu sudah paham? Sambil terus dilatih Bapak Ibu ya. Sambil terus dilatih sehingga memudahkan dan mempercepat kita untuk memahami. Ya. Oke. Kita hapus. Kita masuk ke materi berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi perkalian kuadrat. Ya. Oke, kita beri contoh.
13 kuadrat. Ya. Sama dengan titik. Gimana Bapak Ibu? Bisa menjawabnya? Wah, tentu yang ahli matematika tentu sangat cepat. Nah, Bapak Ibu tentu lebih paham, lebih paham sehingga mudah untuk menjawabnya. Baiklah, kalau biasanya normalnya kalau kita tidak hafal, biasanya kita memakai perkalian ya. Nah, perkalian ya. Jadi begini. Kalau kita lihat biasanya perkalian biasanya kan 13 dikali 13 itu kan ya, dikalikan. Nah, seperti itu. Kalau kita pakai yang tadi ini 1 kali 1 sama dengan 1, 3 tambah 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini dalam bentuk perkalian kuadrat, ada metode tersendiri sehingga mempermudah anak-anak untuk menjawabnya. Ya. Langkah pertama, kalikan angka 1 dengan angka yang sama. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian langkah kedua, kalikan semua angka yang ada di sini. 1 ya. 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6. Langkah ketiga adalah kalikan 3 dengan angka yang sama. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 169. 169. Mudah bukan Ibu-ibu? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, ya, sangat mudah. Jadi langkah pertama adalah satunya dikalikan 1 sama dengan 1. Kemudian angkanya dikalikan semua. 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi 169. Selesai. Udah bukan? Nah, baik. Mari kita coba ya. Kita coba soal berikut ini ya. 52. Nah, itu kan perkaliannya. Kita coba yang normal. Misalkan 15 ya, pangkat 2 atau 15 kuadrat. Kita implementasikan, kita aplikasikan ya. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya. Terus 1 dikali 5 dikali 2 10. Jadi 1 0. Nah, kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. 2 5. Berapa jadinya? Ya, jadinya 1 ditambah 1 2, 2 tambah 0 sama dengan 2 dan 5. Selesai. Nah, kita coba lagi ya. Misalkan 16 kuadrat ya.
1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 6, 6 dikali 2, 12. 1, 2, 6 dikali 6 sama dengan 36. 36. Ya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan 6. Selesai. Nah, sekali lagi, kita coba bilangan yang lebih tinggi, ya. 25 kuadrat. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 5, ya. 2 dikali 5 sama dengan 10, ya enggak? 10 dikali 2 sama dengan 20. 2 sini kosong, ya enggak? 5 dikali 5 sama dengan 25. Tambahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 tambah 0 sama dengan 2. Sini 5. Selesai. Nah, mudah bukan? Nah. Baik. Ya, kita lihat perkalian sangat mudah. Baik. Baik. Kita hapus, kita coba soal. Kita berikan soal 22 kuadrat, kemudian 35 kuadrat, terus 23 kuadrat, 31 kuadrat. Oke. Silahkan dijawab. Ya. Soal ini dihabiskan dengan metode tadi, ya. Jadi lebih mudah menjawabnya. Oke, sudah ada jawabannya? Baiklah. Kita lihat. Kita jawab ya. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, selesai. Soal berikutnya. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 5 sama dengan 15. Dikali 2 sama dengan 30. Berarti 30.
5 dikali 5 sama dengan 25. Ya. 3 ditambah 9 sama dengan 12. 2 tambah 0 sama dengan 2. Dan di belakangnya 5. 1225. Selesai. 23 kuadrat. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikali 2 sama dengan 12. 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 tambah 4 sama dengan 5. 2, 9. Selesai. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dikali 2 sama dengan 6. 1 dikali 1 sama dengan 1. Selesai. 961. Jadi sangat mudah ya Bapak. Sangat mudah. Karena apa? Dalam pikiran kita itu matematika itu mudah dan menyenangkan. Sehingga pikiran kita tuh fresh dalam menjawab soal. Nah, 3 cara ini, baik perkalian belasan, puluhan, maupun perkalian kuadrat. Nah, ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga memudahkan anak kita untuk menjawab soal yang biasanya menurut mereka sulit. Nah, ini bisa dengan sangat mudah. Nah, jangan lupa. Dan masih banyak lagi metode-metode dalam matematika di Smart Edu. Ya. Mana Smart Edu ini dibimbing langsung oleh Dr. Hendrik, ya, dengan pusat itu ada di Kota Bandung. Kita mengerjakan kelas online, ya, dengan sistem RPS-nya, Rumah Smart Edu Pintar, Rumah Pintar Smart Edu. Nah, Rumah Pintar Smart Edu itu sudah ada di seluruh Indonesia, di RPS yang telah berdiri di bawah pengawasan langsung oleh Dr. Hendrik, sehingga kita bisa belajar, apalagi sekarang kondisi pandemi yang kita kesulitan untuk bertatap muka, jadi kita bisa dengan cara online. Dengan cara online pun kita mudah-mudahan bisa sangat tetap akan mudah belajar dan menyenangkan bagi anak-anak kita, sehingga kita harapkan anak-anak kita bisa berprestasi di sekolahnya dan mereka tetap senang dengan pelajaran matematika. Nah, semakin senang, karena kalau sudah senang itu apapun juga terasa ringan. Oke, Bapak Ibu semua, kita cukupkan sekian. Kita bertemu lagi dengan materi-materi berikutnya di channel Wahyu Pribadi ataupun Y Edu Channel. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga video pembelajaran matematika tentang perkalian ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu Bapak Ibu untuk
mengajarkan kepada anak-anak sekalian. Kalaupun masih ingin lebih mendalam lagi tentang matematika dan sangat mudah, Bapak Ibu bisa adakan les itu dengan komunitas Smart Edu yang dibimbing dan diawasi langsung oleh Dr. Hendrik sebagai ownernya. Berada di pusatnya di Bandung, dan juga bisa ataupun di RPS yang sudah ada di seluruh Indonesia. Baik, semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.